Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kepada yang kami hormati Ketua DMI beserta seluruh jajaran pengurus DMI Kota Surakarta maupun DMI di kecamatan serta para pengurus takmir masjid se-Kota Surakarta. Pada yang kami hormati Kepala Kemenak Kota Surakarta serta seluruh jajaran, kemudian juga dari BPJS Ketenagakerjaan yang kami hormati juga, dan seluruh para undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pada siang hari ini bisa dipertemukan dalam forum yang sangat luar biasa. Berbagai informasi nanti bisa kita serap, dan tentunya nanti kami akan membuka kesempatan untuk berdialog. Untuk materi yang pertama adalah pemaparan tentang sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan yang berhubungan dengan marbot imam maupun takmir dan muadzin yang tadi sudah disinggung oleh Romo Kiai Haji Muhtarom. Dimungkinkan tidak misalkan muadzin terus kemudian imam masjid, nah seperti itu. Karena yang selama ini Basnas bantu adalah marbot sama imam. Ya. Nanti bisa kita dengarkan bersama-sama. Nah, ini saya diminta untuk memandu, tapi mungkin bisa jadi nanti kalau ada pertanyaan yang berhubungan dengan syarat untuk bisa mengajukan BPJS Ketenagakerjaan yang bisa dibantu oleh Basnas itu seperti apa, nanti bisa kami jelaskan juga. Tapi yang paling fokus untuk sore hari ini, siang hari ini adalah tentang bagaimana itu BPJS Ketenagakerjaan, kemudian nanti kemanfaatnya seperti apa, manfaatnya seperti apa, kemudian syarat untuk bisa masuk seperti apa. Nah, nanti setelah itu baru kami akan sedikit menjelaskan kalau mau diusulkan bisa dibantu oleh Basnas itu bagaimana. Nah, nanti saya nambahin sedikit saja. Begitu ya Bu, nanti untuk perkenalan bisa langsung disampaikan di forum ini. Monggo, kami persilakan. Baik, sebelumnya terima kasih banyak Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang terhormat Ketua DMI Bapak Kiai Haji Muhtarom, yang kami hormati Bapak Kepala Kemenak Kota Surakarta, serta Bapak Ibu tamu undangan sekalian. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Indiana, gitu. Kami dari BPJS Ketenagakerjaan, gitu nggih. Baik, tadi sudah diinfokan bahwa ada perlindungan yang akan bisa dilindungi atau diperuntukkan bagi takmir, imam, kemudian marbot, dan semua komponen yang ada di DMI, begitu nggih, yang ada di masjid. Nah, kebetulan kemarin itu kita sudah melaksanakan kegiatan sosialisasi Bapak Ibu. Bagi yang Bapak Ibu kemarin diundang ke BPJS Ketenagakerjaan, itu sudah masuk data kurang lebih 38 data yang masuk ke kami. Namun memang yang berhasil didaftarkan dan kami setorkan ke Basnas, izin Bapak itu 26 kemarin nggih. Kemarin kebetulan sudah kami kirimkan kode iurannya dan sepertinya sudah dibayarkan. Sebanyak 26 dari hasil pertemuan terakhir di BPJS Ketenagakerjaan. Nah, namun harapan kami nanti tidak berhenti di 26, begitu Bapak. Tapi sebelumnya supaya ini kemarin juga bersama dengan Kiai Haji, bahwa harus tahu dulu nih manfaatnya tuh untuk apa. Jangan sampai Basnas sudah membayarkan namun tidak tahu untuk
fungsinya ke depannya digunakan untuk apa saja begitu. Nah, maka hari ini mohon izin Bapak Ibu, kami akan menyampaikan apa saja yang akan didapatkan atau diberikan BPJS Ketenagakerjaan, manfaatnya ini nopo mawon toh ngoten. Nah, ini di slide, mohon izin boleh saya berdiri nggih? Mohon izin nggih, Bapak, saya berdiri. Baik. Untuk BPJS Ketenagakerjaan yang kemarin kami daftarkan itu namanya program bukan penerima upah, begitu Bapak Ibu. Sehingga berbeda dengan program yang ada di perusahaan. Gitu nggih. Memang ini tujuannya pengcoverannya itu untuk pekerjaan yang informal, bukan pekerja formal, begitu. Nah, selanjutnya terus saja. Terus lagi Bapak. Nah, siapa saja yang dapat di-cover oleh program bukan penerima upah ini? Ada petani, pedagang, nelayan, tukang jamu, atlet, dan dalam hal ini juga seluruh komponen yang ada di dalam masjid. Baik dari takmirnya, kemudian marbotnya, imamnya, gitu nggih. Nah, itu bisa dilindungi dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Namun di sini memang, mohon maaf sebelumnya, kenapa kemarin yang 38 kok cuman jadi 26. Salah satunya adalah terkait usia. Untuk program ini memang dimaksimalkan itu usia 65 tahun. Tapi kalau misalkan nih 65 kurang 1 bulan gitu nggih, itu masih bisa didaftarkan sampai dengan nanti kapanpun. Yang penting adalah pendaftaran pertamanya. Jadi pendaftaran pertama itu sebelum usia 65 tahun. Kalau usianya masih sampai 70 gimana? Masih boleh, asalkan sudah daftar duluan sebelum 65. Artinya program ini terus berkelanjutan Bapak Ibu. Begitu. Nah, kalau misalkan lebih dari 65, seperti apa? Gitu nggih. Nah, kalau lebih dari 65 bisa didaftarkan atas nama masjidnya. Organisasi di dalam masjid, takmirnya itu susunan organisasinya, nah didaftarkan atas nama masjid. Yang dalam hal ini nanti ada namanya program penerima upah. Kalau itu tidak ada batasan usianya. Namun terkait dengan teknis dengan Basnasnya nanti bisa ditanyakan dengan Bapak Nggih untuk koordinasi. Begitu. Tapi yang jelas untuk yang Basnas kemarin berhasil dibayarkan itu adalah program bukan penerima upah. Oke. Manfaatnya apa saja? Boleh Bapak? Oke, lagi? Nah, untuk manfaatnya ada 3 program. Kalau tadi Pak Kiai menginfokan bahwa sudah ada klaim nih 4 orang, itu ada namanya jaminan kematiannya, begitu ya Pak Kiai. Nah, kemudian selain itu ada namanya jaminan kecelakaan kerja. Kemudian yang terakhir ada namanya jaminan hari tua. Untuk yang pertama, boleh nih, namanya jaminan kecelakaan kerja. Dalam hal ini kecelakaan kerja yang kami maksud adalah kegiatan Bapak Ibu ketika ada di masjid, misalkan marbot gitu ya, kegiatan di masjid misalkan amit-amit kepleset, kemudian terkilir, atau misalkan sampai patah tulang. Nah, itu pengobatannya menggunakan BPJS Ketenagakerjaan. Pasti Bapak Ibu ada yang bertanya, loh, tapi aku punya BPJS Kesehatan, bedanya apa? Gitu nggih? Banyak yang punya BPJS Kesehatan Bapak Ibu? Banyak. Oke. Jadi BPJS di Indonesia itu ada 2 Bapak Ibu. Yang pertama BPJS Kesehatan yang mungkin masyarakat lebih banyak tahu atau yang lebih punya, lebih familiar, banyak dengar, banyak dipakai gitu ya. Yang kedua adalah BPJS Ketenagakerjaan. Perbedaannya ada di kejadiannya. Misalkan BPJS Kesehatan itu berasal penyakit yang dari dalam tubuh. Misalkan batuk, flu, pilek, demam, atau kalau ibu-ibu melahirkan, kemudian paru, jantung, dan lain sebagainya yang penyakitnya itu di dalam tubuh. Tapi kalau BPJS Ketenagakerjaan itu yang berhubungan di luar tubuh. Misalkan apa? Misalkan terjatuh, tergelincir, kemudian tertabrak, tertimbun, kemudian tertusuk. Gitu nggih. Jadi yang yang ada di luar tubuh itu di covernya sama BPJS Ketenagakerjaan. Kenapa bisa begitu? Karena memang pemerintah sudah memisahkan. Penjaminannya ini sudah berbeda, gitu nggih. Nah, kalau untuk BPJS Kesehatan tadi apakah bisa punya ketenagakerjaan lagi? Ya tetap bisa, karena memang idealnya Bapak Ibu memiliki 2 BPJS. Yang pertama kesehatan, yang kedua ketenagakerjaan. Gitu nggih. Jadi tadi misalkan contohnya adalah tergelincir sampai patah tulang. Nah, itu pasti akan menggunakan BPJS Ketenagakerjaan. Gitu nggih. Kemudian ruang lingkupnya misalkan tadi dari Basnas sudah melindungi imam.
Misalkan nanti Ramadan gitu ya, itu kan pasti banyak berkeliling, tidak hanya di satu masjid, misalkan diundang ke masjid itu, diundang ke masjid sana gitu ya. Nah, dalam perjalanannya berangkat menuju lokasi pekerjaan yang tadi diundang, misalkan rumahnya katakanlah di Jebres, kemudian diundang di daerah Purwosari. Nah, ketika perjalanan ini dari Jebres sampai ke Purwosari terjadi kecelakaan, misalkan jatuh sendiri atau karena hujan tergelincir naik motor. Nah, itu pengobatannya di cover BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga ruang lingkupnya adalah dari rumah, jadi keluar pagar rumah, sampai di lokasi pekerjaan atau undangannya tadi, kemudian kembali lagi ke rumah. Itu tetap di cover. Tapi kalau misalkan ada pertanyaan, Mbak misalkan di bulan Ramadan biasanya asar tuh ada undangan pengajian di daerah Purwosari. Kemudian nanti maghrib harus ngisi jadi imam di misalkan di daerah Serengan, Lawean. Terus nanti Isya itu waktu sholat malam itu ada undangan lagi harus ke Jebres. Nah itu berarti alurnya itu semua di cover Bapak Ibu. Mau 3 tempat, mau 4 tempat gitu kan. Bahkan sampai keluar kota itu juga di cover dari kecelakaan kerjanya. Gitu. Nah kalau terjadinya di dalam masjid gimana? Terjadi di dalam masjid termasuk dalam pengcoveran juga. Kalau misalkan Mbak undangannya adalah undangan seminar mengisi sebuah acara gitu nggih, itu juga masuk pengcoveran. Jadi segala bentuk pekerjaan yang berhubungan dengan profesi Bapak Ibu tidak harus di satu tempat, di beberapa tempat itu di cover kecelakaan kerjanya. Itu nggih. Terus pertanyaannya, Mbak, tapi kalau sering keluar kota gimana? Nggak masalah Bapak Ibu, karena pengobatan kami tidak terbatas di vaskes yang terdaftar saja. Pengobatan kami itu di seluruh Indonesia. Misalkan Bapak Ibu ada undangan ke Jakarta, kayak Pak Kiai sering nggih ke Jakarta gitu. Nah, pengobatan misalkan terjadi kecelakaannya di sana. Apakah bisa di sana diobatin? Bisa. Tidak perlu ke Solo dulu baru diobatin enggak? Atau misalkan undangannya ke Klaten, ke Jogja, Semarang gitu nggih. Bisa diobati di kota-kota tersebut. Gitu sehingga tadi ruang lingkup dari rumah ke tempat kerja berapa titik pun dan kembali lagi ke rumah itu di cover keselamatannya. Itu nggih. Oke, selanjutnya apa saja yang akan di cover? Nah, yang pertama itu ada biaya angkut. Kayak tadi contohnya rumahnya di Jebres. Kemudian jatuhnya di daerah misalkan depan Grand Mall misal. Nah, dari Grand Mall itu mau dibawa ke Kasih Ibu, daerah sini. Kemudian gimana cara pengangkutannya? Misalkan sewa Grab, panggil ambulan, atau bahkan go ride yang pakai motor, itu bisa di cover. Jadi nanti Bapak Ibu misalkan pesan gokar gitu ya, untuk mengangkutnya dari lokasi kecelakaan ke Kasih Ibu, itu nanti bisa dikembalikan. Misalkan gokarnya habis 150.000, berarti kita kembalikan 150.000. Kalau habisnya 70.000, berarti kita kembalikan 70.000. Tapi di sana batasannya memang besar. Gitu nggih, batasannya itu di 5 juta untuk darat. Tapi kalau nggak sampai 5 juta berarti tidak kita berikan. Kita berikannya itu proporsional sesuai dengan kebutuhannya. Itu nggih. Itu yang pertama, biaya pengangkutan. Manfaat kedua, pengobatan dan perawatan. Jadi semua yang Bapak Ibu keluarkan untuk biaya pengobatan itu full cover. Tidak ada minimal berapa, maksimal berapa. Untuk pengobatannya butuh obat yang seperti apa, itu semuanya di cover. Misalkan nih, tadi jatuh di depan Grand Mall, kemudian diobatin, harus dirawat, ternyata kok patah tulang. Nah itu semuanya di cover. Mau habisnya 100.000, 1 juta, 2 juta, 10 juta, 100 juta, itu semuanya di cover. Ada satu contoh Bapak Ibu kalau mau di searching ya di YouTube, itu ada ojol, jadi ojek online, itu mohon maaf sudah dirawat di ICU selama 5 tahun Bapak Ibu. Kenapa kok bisa sampai 5 tahun? Karena dokter menyatakan bahwa kalau ini dirawat pakai alat bantu, itu ada hadapan hidup. Tapi kalau alat bantunya ini dicabut, ya tinggal menunggu kapan takdirnya, ngoten ibaratnya. Nah, dari pihak keluarga masih ingin ibaratnya mau memperjuangkan lah gitu, sehingga ojek online atau si peserta kami itu masih terus dirawat meskipun memang menggunakan alat bantu. Artinya di sini adalah tidak ada batasannya Bapak Ibu. Berapa lama pun, karena biasanya ditanyain, Mbak kalau di rumah sakit apa harus 3 hari?
Gitu nggih. Biasanya pertanyaan itu. Nah, ini tidak. Sampai dengan pasien ini dinyatakan sehat oleh dokter, itu baru keluar dari rumah sakit. Sehingga artinya tidak ada batasan Bapak Ibu mau habisnya sedikit, mau habisnya banyak, karena kami sifatnya adalah jaminan sosial. Itu nggih. Nah, yang kedua ada namanya santunan tidak mampu bekerja. Bila mana terjadi kecelakaan kerja, kemudian kalau misalkan sampai tidak bisa bekerja karena mohon maaf tidak bisa berdiri, harus berbaring gitu nggih. Itu ada penggantian upahnya. Di 1 tahun pertama kami berikan 1 juta. Kalau tidak bisa bekerja selama setahun. Kemudian tahun berikutnya masih belum bisa kerja, diberikan 50% atau 500.000 per bulannya. Gitu nggih. Tapi itu harus sesuai pernyataan dokter, tidak bisa menyatakan bahwa Mbak ini saya nggak bisa kerja gitu. Harus ada surat pernyataan dokter. Gitu nggih. Kemudian yang ketiga ada namanya manfaat. Oh sebelumnya ada, mohon maaf. Kalau kecelakaan kerja itu ada 3 hal, 3 kemungkinan. Yang pertama sembuh, berarti kembali bekerja kembali. Yang kedua cacat. Cacat itu ada cacat fungsi, cacat anatomi, dan cacat total tetap. Yang ketiga ada meninggal dunia. Bagaimana jika misalkan amit-amit ya dalam perjalanan tadi mau ngisi pengajian, mengisi kajian gitu nggih, terjadi kecelakaan dan mengakibatkan meninggal dunia, itu santunannya 48 dikali 1 juta ditambah 12 juta ditambah 10 juta. Jadi kurang lebih itu sekitar 70 juta. Jadi kalau meninggal karena kecelakaan kerja yang ada hubungannya dengan pekerjaan tadi, kurang lebih nominalnya adalah 70 juta. Gitu nggih? Oke. Kemudian selanjutnya, nah itu untuk jaminan kecelakaan kerja dulu. Ya, jadi kecelakaan kerja tadi ada biaya pengangkutannya, ada biaya pengobatannya, sampai dengan kontrol, misalkan butuh fisioterapi di fisioterapi, sampai dengan sehat. Yang kedua ada meninggal dunia karena kecelakaannya. Nah itu santunannya yang saya berikan informasi di awal. Yang kedua ada namanya jaminan kematian. Nah ini berbeda Bapak Ibu dengan yang tadi saya jelaskan 70 juta. Kalau jaminan kematian itu meninggal dunia karena penyebab apapun, tidak melihat di mananya, kapan, siapa, yang penting peserta BPJS Ketenagakerjaan. Mbak, kalau misalkan karena sakit gimana? Tetap diberikan santunan kematian, namun nominalnya memang berbeda Bapak Ibu. Kalau untuk santunan kematian atau jaminan kematian, itu nominalnya adalah 42 juta rupiah. Itu nggih. Jadi yang 70 juta tadi adalah meninggal yang ada hubungannya dengan pekerjaan. Tapi kalau meninggal tidak ada hubungannya dengan pekerjaan, itu mendapatkan 42 juta rupiah. Syaratnya apa? Syaratnya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Itu nggih. Oke. Kemudian ada lagi namanya beasiswa. Masih ada yang punya anak usia sekolah Bapak Ibu? Masih nggih. Nah, kalau terjadi meninggal dunia kepada si pencari nafkah, maka akan diberikan beasiswa untuk 2 orang anak dari usia TK sampai dengan perguruan tinggi. Gitu. Mbak kalau anaknya 1 gimana? Berarti diberikan ke 1 orang anaknya. Tapi kalau anaknya 3 gimana? Dipilih 2. Mana yang mau dibiayai dari TK sampai perguruan tinggi. Gitu. Nah, untuk nominal totalnya untuk beasiswa ini adalah 174 juta rupiah. Di mana yang akan dicairkan per tahun. Kenapa kok per tahun? Lah nanti kalau misalkan anaknya SMA udah nggak mau sekolah, berarti beasiswanya kami hentikan. Gitu nggih. Atau misalkan SMA anaknya pengen nikah, berarti beasiswa kami hentikan. Jadi syarat beasiswa itu adalah yang pertama harus wajib sekolah, yang kedua tidak boleh menikah dulu, yang ketiga tidak boleh bekerja dulu. Gitu. Jadi beasiswa ini akan kami berikan setiap tahun. Jadi nanti orang tua atau yang tinggal bersama anaknya setiap tahun wajib lapor. Jadi kalau rapotan kayak gini nih, kayak sekarang kan lagi rapotan nggih. Biasanya banyak tuh yang antri ke BPJS untuk apa? Untuk melaporkan rapotnya untuk tahun depannya supaya diberikan beasiswa lagi. Gitu. Jadi untuk jaminan kematian ini selain santunan kematian ada juga beasiswa untuk 2 orang anak dari TK hingga perguruan tinggi. Kalau misalkan anaknya masih usia 3-4 tahun gimana kan belum masuk sekolah nggih? Nanti dilaporkan ketika sudah memasuki usia TK. Itu bisa ditunggu.
Anaknya masih usia 6 bulan gimana? Nggak apa-apa, tetap ditunggu sampai nanti TK. Gitu. Jadi beasiswa ini tidak hangus hanya karena anaknya masih kecil. Itu nggih. Tapi kalau misalkan anaknya itu sudah SMA. Kalau anaknya sudah SMA berarti dibiayainya dari SMA kelas berapanya sampai kuliahnya. Jadi proporsional. Gitu nggih. Artinya yang kami berikan ini beasiswa ini emang benar-benar untuk anak yang masih sekolah atau yang mau sekolah. Begitu. Oke, selanjutnya terakhir. Nah, terakhir ini ada namanya jaminan hari tua. Kalau jaminan hari tua ini sifatnya adalah sukarela. Ibaratnya kita nabung di celengan lah gitu. Untuk jaminan hari tua ini akan kami berikan, akan kami cairkan ketika sudah tidak mampu bekerja lagi Bapak Ibu. Jadi misalkan nih, sekarang masih jadi marbot masjid, misalkan selama 20 tahun misal nggih, habis itu udah nggak sanggup lagi. Nah, ini bisa dicairkan JHT-nya itu sebesar 20.000 dikali berapa tahun iuran BPJS Ketenagakerjaan. Gitu. Nah, untuk jaminan hari tua ini tidak ada potongan Bapak Ibu. Jadi 20.000 selama Bapak Ibu tabungkan di BPJS, itulah yang diambil. Misalkan katakan selama 2 tahun, berarti 24 bulan dikali 20.000 jadi 480.000. Nah, itu full dicairkan 480.000. Tapi untuk JKK atau jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian itu dicairkan ketika terjadi resiko kecelakaan atau resiko kematian. Gitu nggih. Artinya untuk JKK dan JKM ibaratnya kita adalah sodakoh yang nggak kelihatan. Karena kenapa? Karena tadi jaminan kematian itu kan diberikan 42 juta. Nah, bisa dihitung itu 42 juta itu berapa tahun orang iuran untuk mendapatkan iuran 42 juta rupiah. Gitu nggih. Jadi ibaratnya gotong royong, satu menutupi yang lain. Jadi kalau kita hitung-hitung, satu orang itu yang harus iuran untuk memenuhi satu meninggal itu adalah 2.500 orang Bapak Ibu. Jadi seluruh Indonesia itu patungan untuk membayarkan kematiannya yang duluan. Ngoten nggih. Nah, selanjutnya terus ya. Nah, di sini mungkin terkait dengan iurannya satu kali lagi boleh, Mas? Oke. Terkait dengan iurannya, untuk 2 program tadi, kecelakaan dan kematian, itu adalah 16.800, bila mana ditambah dengan tabungan atau jaminan hari tua sebesar 20.000, jadi 36.800. Gitu. Untuk kemarin, yang kita daftarkan melalui Basnas, sebanyak 26 orang itu adalah jumlahnya atau programnya, itu 2 macam, kecelakaan kerja dan kematian. Gitu, sehingga yang didapatkan nanti adalah bila mana terjadi kecelakaan dan bila mana terjadi meninggal dunia. Baik, mungkin itu dari saya. Mungkin nanti ada pertanyaan kami kembalikan lagi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.